Selamat pagi Bu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di persekutuan doa pada saat ini. Bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama berbakti kepada Dia, memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga diperkenankan bersama-sama mempelajari sebagian kecil firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan di dalam doa. Sebelum kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Engkau pencipta langit bumi dengan segala isinya, Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Engkau yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, yang memperkenankan kami bersama-sama hadir bersekutu pada saat ini. Bersyukur atas seluruh keberadaan kehidupan kami dan proses hidup yang boleh kami jalani dari hari ke hari hingga sampai saat ini. Dan perkenankan pagi hari ini kami belajar kembali memahami akan karya kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan membuka pintu batin kami, mata, telinga, pemikiran kami tertuju kepada firman Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan biarlah Engkau urapi kami juga tempat di mana kami bersama-sama bersekutu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama mempelajari dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes. Yohanes 1 ayatnya yang ke-43 sampai dengan 51. Yohanes 1 ayat yang ke-43 sampai 51. Demikian firman Tuhan untuk kita. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lebih cenderung melihat atau berkonsentrasi pada ayatnya yang ke-46. Ayat yang ke-46 perlu saya ulang demikian. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Saudara-saudara,
Kesan pertama apa yang muncul ketika saya membacakan ayat 46 ini? Atau ketika saudara mendengar kata Nazaret. Ada apa sih Nazaret? Kenapa Natanael mengatakan mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tentu ada pertanyaan besar nih dalam diri Natanael. Apa iya dari kota Nazaret itu muncul sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna? Lalu yang menjadi pertanyaan tentu Nazaret itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nazaret pada zaman sekarang ini dikenal sebagai ibu kota Arab di Israel. Nazaret adalah kota tua di Israel Utara. Penduduknya mayoritas Arab. Lalu tidak tercatat dalam perjanjian lama. Tidak ada nih peta di perjanjian lama yang mengatakan ada kota yang namanya Nazaret. Kota ini baru muncul atau dibicarakan oleh orang ketika Tuhan Yesus muncul di kota itu, hidup di kota itu bersama dengan Yusuf dan bersama dengan Maria. Lalu yang berikutnya, saudara, kalau kita melihat struktur geografis Nazaret itu ternyata terletak di perbukitan. Batu-batu kapur ada banyak di sana. Kalau ibu bapak berkesempatan pergi ke Gunung Kidul arah Wonogiri, di sana ada banyak sekali gunung-gunung batu, gunung-gunung batu kapur. Yang lalu oleh penduduknya biasanya itu diproduksi sebagai pawon tradisional. Jadi dibuat bata begitu kotak persegi panjang, lalu nanti ada lubangnya, dan itu biasanya untuk dapur umum bagi masyarakat pedesaan. Yang di sana ada kayunya atau ada arangnya untuk memanaskan atau memasak sesuatu. Dan nampaknya kondisi kota Nazaret itu seperti Gunung Kidul pada zaman yang lampau, karena sekarang Gunung Kidul adalah kota yang sangat terkenal dan kotanya jalannya besar-besar, hot mix semua. Dan sekarang ya itulah Gunung Kidul dengan destinasi wisata yang cukup banyak dan menarik perhatian banyak orang. Nazaret di zaman dulu seperti itu. Sama seperti Gunung Kidul pada zaman dulu. Artinya memang tidak terkenal. Tidak menampakkan hal-hal yang positif. Bahkan saudara, kalau kita menghitung penduduknya pada zaman Tuhan Yesus, ternyata hanya kurang lebihnya 500 orang. Bagaimana kita bisa melihat bahwa itu adalah kota besar? Tidak. Itu adalah kota yang sangat kecil. Mungkin kalau kita membandingkan dengan Purbalingga ya sangat besar Purbalingga. Karena penduduk Purbalingga saya memperkirakan lebih dari ya 5.000 lah, lebih kan, 5.000 mestinya begitu kan. Wong yang namanya warga GKJ Purbalingga aja ada 1.000-an lebih, dan ini hanya 500 orang yang ada di dalamnya. Sehingga itu adalah kota yang sangat kecil. Dan karena tidak terletak dalam jalur perdagangan, lalu menjadi kota yang tidak berarti, kota yang disepelekan. Sehingga saudara, benar apa yang diungkapkan oleh Natanael. Kalau kotanya seperti itu, tidak tercatat di dalam perjanjian lama, lalu berbatu-batu, batunya kapur, artinya airnya juga mengandung kapur. Dan saya mengingat saudara saya, tante saya, atau saya bisa katakan tante, bisa katakan Mbak Yu, bisa katakan Bude. Bude saya itu tinggal di Mojosongo, perumahan Mojosongo. Perumahan Mojosongo pada waktu itu adalah Bukit Kapur, yang lalu dijadikan perumahan nasional oleh Soeharto. Dan airnya mengandung banyak sekali kapur, yang akhirnya Bude, Mbak Yu, tante saya ini mengidap kanker di dalam ginjalnya. Karena ada endapan kapur yang cukup banyak, yang itu lalu memunculkan penyakit. Kita bisa berpikir itu. Bagaimana mungkin kota yang begitu kecilnya,
berkapur, lalu airnya pun mengandung kapur, apakah orang juga mau tinggal di sana? Sehingga kita bisa memastikan 500 orang adalah orang-orang yang mampu bertahan di sana. Bukan kota perdagangan, sehingga patut dan layak untuk disepelekan. Kalau kita melihat kinerja dari Yusuf sendiri, Yusuf sebagai tukang kayu. Dan di dalam kehidupannya kita tahu bahwa Yusuf adalah tukang kayu yang terkenal konon kabarnya. Tetapi ketika kita menilik ulang apa yang menjadi pertanyaan Nathanael, tentu kita bisa juga mengatakan bahwa apakah memang Yusuf ini tukang kayu yang terkenal, kan begitu toh? Sehingga layak apa yang ditanyakan oleh Nathanael. Tetapi coba kita melihat, apakah memang betul bahwa di Nazaret itu tidak datang hal yang baik? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus betul lahir di Bethlehem, tetapi dia dibesarkan di kota Nazaret ini. Yusuf, Maria tinggal di sana. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya, kurang lebihnya 30 sampai 33 tahun Tuhan Yesus hadir di sana, tinggal di sana, hidup di sana. Lalu pekerjaannya apa? Ya paling tidak dia adalah pembantu ayahnya biologis, ayah biologis. Sebagai tukang kayu tentu saja. Membantu apapun juga itu tentu saja. Tetapi di sisi yang lain, ketika perjumpaan Tuhan Yesus dengan Nathanael, ketika dia mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dan ketika Filipus mengajak dia, Nathanael bertemu, berjumpa dengan Yesus, nampaknya Yesus tahu betul siapa Nathanael itu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan di sana, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dia tidak berpura-pura. Dia tidak mencoba untuk nyogok dengan kata-kata, wah Nazaret tiba gemari pahloh jinawi. Tidak seperti itu. Tetapi dia mengatakan yang sebenar-benarnya. Apakah memang betul di kota yang sangat terisolir, kota yang disepelekan, kota yang tidak pernah dianggap, kota yang berkapur itu memunculkan hal yang baik? Ini kata-kata jujur loh. Bukan pelecehan, bukan pembulian, tetapi fakta yang berbicara. Sehingga Tuhan Yesus memuji kepolosan, kejujuran yang dilakukan oleh Nathanael ketika itu. Sehingga Nathanael lalu mencoba untuk membuka diri dengan kata-kata, bagaimana engkau mengenal aku? Yesus memancing dengan ungkapan, dengan pujiannya. Lalu dari sana nampaknya Nathanael lalu terpancing dan tergelitik untuk menanyakan, bagaimana engkau tahu? Dari sanalah Yesus hendak menunjukkan kuasanya. Yesus menunjukkan kemampuannya. Sesuatu yang baik itu datang dari kota kecil yang disepelekan itu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan di sana, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Bagus kan? Tuhan Yesus yang melihat itu, Tuhan Yesus selalu yang memberi pujian, memancing emosi Nathanael untuk bertanya lebih lanjut. Sehingga dari sanalah Tuhan Yesus memberikan jawaban. Dan dari jawabannya itulah memunculkan pengakuan bahwa di kota Nazaret memang ada sesuatu yang baik. Sehingga ungkapannya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Luar biasa kalau seperti itu. Sehingga hampir sama seperti apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit dan berhadapan dengan Thomas yang percaya setelah melihat. Nathanael pun begitu.
Dia ditegur sebetulnya, dikritik oleh Tuhan, disentil oleh Tuhan, diselentik oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Coba kalau Tuhan Yesus diam saja, apakah Natanael bisa melihat sesuatu yang baik dari Nazaret? Itu belum tentu, saudara. Tetapi di sanalah Tuhan Yesus membuka mata batin Natanael, membuka jalan pemikiran Natanael, sehingga Natanael pun mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja, Tuhan Yesus adalah Anak Allah bagi kehidupan dunia, tentu saja. Dan sama sebenarnya saat Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius kepada Petrus, ketika Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Itu artinya apa yang diungkapkan oleh Petrus, apa yang diungkapkan oleh Natanael adalah berasal dari kuasa Roh Kudus sendiri. Dan dari sanalah Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa pada akhirnya nanti Natanael akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Bahkan Natanael akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Mukjizat Allah hendak terjadi dalam kehidupan Natanael. Pembaharuan akal budi akan terjadi dalam kehidupan Natanael setelah dia melihat sesuatu yang baik dari Nazaret itu. Lalu apa sebenarnya kena mengenainya dengan kehidupan kita pada saat ini, saudara? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bergereja kita kadang-kala menganggap bahwa yang terlibat dalam pelayanan, yang dekat dengan Tuhan, yang sering kali mengabdikan diri di dalam kehidupan gereja adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, orang-orang yang pinter, orang-orang yang kuat. Kan begitu. Kadangkala terlintas dalam pemikiran kita. Tetapi pada saat ini kita dibukakan hati, mata, pemikiran hidup kita akan fenomena yang terjadi pada saat perjumpaan Tuhan Yesus, Filipus, Tuhan Yesus, dan Natanael. Ketika Natanael menganggap bahwa dia melihat casingnya, melihat luarnya, bahwa Nazaret itu tidak memiliki potensi apapun karena dia kecil, dia tidak berarti, dia disepelekan, begitu ya. Dalam kehidupan kita kadang-kala juga seperti itu. Ketika gereja membutuhkan tugas pelayanan kepada orang-orang, kadang kita mengatakan, lah wong kula mung buruh, kula niku tiyang alit, kula niku tukang becak, kula niku mung tani, kula niku lulusane mung SD, kula niku wonge ringkih, mboten saged napa-napa. Apa iya, saudara? Ketika kita merasa kecil, ketika kita merasa disepelekan, ketika kita merasa tidak berarti, apakah iya di mata Tuhan seperti itu juga? Tidak, saudara. Di mata Tuhan kedudukan kita sama, rata, duduk sama, rendah, berdiri sama, tinggi. Sama kok kita di hadapan Tuhan. Kita semua berharga di hadapan Tuhan. Yang dokter ya berharga, yang petani ya berharga, yang buruh ya berharga, tukang becak ya berharga, sampai dengan orang-orang yang mungkin menjadi gelandangan di jalanan itu berharga di mata Tuhan. Di dalam pelayanan pun semuanya sama. Yang penting adalah kemauan. Aku siap sedia melayani Tuhan dengan kelemahanku, dengan kerapuhanku, dengan ketakberdayaanku. Karena sebenarnya di sanalah letak sesuatu yang baik itu akan dimunculkan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah merasakan kecil hati, merasa bahwa dirinya disepelekan, merasa bahwa dirinya tidak dianggap, tidak dihargai. Di mata manusia mungkin tidak dihargai, tetapi di mata Tuhan kita berharga. Oleh sebab itu, ayo sediakan diri, punya semangat juang,
Bahwa aku pun yang kecil ini, yang lemah ini, yang tak berdaya ini, yang sering disepelekan orang ini, juga bisa berpelayanan dengan baik. Tentu kalau berpelayanan bukan hanya menjadi pendeta, lalu menjadi tua-tua atau diaken, atau kalau itu digabungkan menjadi satu dalam kemajelisan gereja, tidak. Tetapi bagaimana kita terlibat dalam kehidupan masyarakat, lalu kita hadir menjadi berkat bagi mereka, itulah yang dihargai oleh Tuhan. Dan percayalah, walaupun kita kecil, walaupun kita lemah, Tuhan menghargai jerih payah kita, tugas pelayanan kita bersama. Ayo terus punya semangat, siapapun kita di hadapan Tuhan kita berharga. Dan itu yang perlu kita pegang. Dan oleh karenanya bukan hanya dia yang patut dan layak melayani Tuhan, tetapi aku pun patut dan layak melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, mengucap syukur atas kasih karunia damai sejahtera yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu memperjuangkan kehidupan ini lebih baik lagi. Tuhan, kami lemah, ringkih, tak berdaya, rapuh di hadapan Tuhan. Tetapi bukankah yang kecil, yang tidak berharga, kadangkala yang disepelekan, yang tidak dianggap itu mampu memunculkan sesuatu yang baik? Sebagaimana kota Nazaret yang oleh Natanael dipertanyakan fungsi dan manfaatnya. Dan ternyata di tengah-tengah Nazaret yang memang disepelekan, tidak dihargai itu, di sanalah juru selamat manusia hadir untuk menjadi berkat bagi kota Nazaret, tetapi lebih dari itu bagi kehidupan dunia. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang lemah tubuhnya, yang mengalami penurunan daya kekuatan tubuhnya, daya ingatnya. Tuhan akan menolong mereka semua. Jangan biarkan kami terpuruk oleh keadaan kami, kelemahan, keletihan, kerapuan kami. Bangkitkan kami untuk kami berjuang dan kami bisa, karena Engkau yang memberikan semangat juang bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami hendak berdoa bagi saudara kami Rina Indah yang mengalami kecelakaan dan harus dioperasi. Semuanya sudah selesai, tinggal pemulihan, Tuhan akan menolongnya. Demikian pula dengan Pak Pranowo yang harus terbaring di Rumah Sakit Siaga Medika Purbalingga. Tuhan juga akan menolongnya. Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna. Upaya para dokter, jurawat, semuanya Tuhan berkati. Tuhan naungi, Tuhan mampukan memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kami. Juga untuk saudara-saudara kami yang lama mengalami sakit di dalam tubuh mereka, Tuhan juga akan menolong semuanya menjadi baik, menjadi baru di dalam kasih Kristus. Kasepuan-kasepuan yang Kau hadirkan di dalam kehidupan kami tidak mampu menyebutkan satu persatu, tetapi Engkau tahu apa yang hendak kami mohonkan ya Tuhan. Engkau akan menolong mereka semua di dalam keterbatasannya, di dalam sakit penyakitnya. Tuhan juga akan memulihkan kondisi mereka, karena harapan itu tidak pernah sia-sia. Kami berdoa untuk kehidupan gereja milik Tuhan. Memasuki Advent keempat ini, biarkan kami tumbuh di dalam kasih Kristus dan siap sedia menjadi tempat di mana Engkau lahir di hati kami. Mampukan gerejamu untuk mengadakan ibadah raya pada tanggal 25 nanti, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dengan penyertaan Tuhan sendiri. Bangsa dan negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian pula dengan pergumulan kami, persoalan, permasalahan pribadi keluarga kami hendak serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan melalui doa-doa pribadi kami. Kami hendak mengakhiri persekutuan ini. Biarlah damai sejahtera Kristus senantiasa mengiring langkah keberadaan kehidupan kami ke depan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami,
Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita. Terus jangan pernah kendor, bangkitkan semangat juang dalam kehidupan kita, karena Tuhan memampukan kita dalam setiap langkah perjuangan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.